Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berzikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ali adnan sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dan irfan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman Bapak Kiai Haji Dr. Landus Saifuddin MPD Hafidhahullah, juga seluruh pengurus DKM, para kiai, para ustadz dan ustazah yang alhamdulillah hadir pada kajian pada subuh kali ini, juga para santri baik putra putri Darus Sholihin saya banggakan, yang saya sayangi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelumnya kita membaca surah Fatihah, mudah-mudahan barokah surah Fatihah ini, kita ilmu yang kita kaji penuh berkah dari Allah. Juga yang kurang sehat ya, mudah-mudahan Allah angkat ya segala penyakitnya ya, termasuk istri yang masih dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh keluarga kita yang kurang sehat Allah sembuhkan kembali. Yang meninggal dunia oleh ahlul khair, yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang belajar para putrinya mudah-mudahan sukses belajarnya, yang sedang kesusahan Allah angkat segala kesusahan, yang sedang berjuang dengan Allah madrasahnya, untuk majlis ta'limnya, untuk mushola masjidnya dan pondok pesantrennya, mudah-mudahan perjuangan dimudahkan oleh Allah. Yang berwakaf berjariah mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah, dan COVID-19 mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah dengan sempurna bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita membaca ayat-ayat Al-Quran seperti biasa, mungkin saya perlu ya klarifikasi dan mohon maaf berkaitan dengan hari Jumat yang lalu ya, tidak bisa ngisi seperti biasa. Ada yang bertanya-tanya kenapa ya, nggak datang, nggak hadir. Ini tentunya perlu sedikit penjelasan ya, supaya tidak bertanya-tanya
Jadi ceritanya sama sekali tidak menyangka kalau tidak bisa hadir ya, karena udah kita siapkan dan mau mengisi seperti biasa. Cuma ini berkaitan dengan ya istri ya, istri saya. Jadi ceritanya bahwa hari Kamis ba'da asar itu udah terasa ya, lambung, jadi terasa sakit lah, bahkan ya, muntaber, jadi ya muntah juga, buang air juga, sehingga cairan kayaknya sudah kurang, sehingga kita antarkan ke dokter, ke Ashifa ba'da asar. Nah setelah datang ke Ashifa itu Pak Dr. Sombari setelah diperiksa ya akhirnya menawarkan dua alternatif, apakah ya ibu ini mau dirawat di sini, artinya nginap di infus ya karena cairan sangat kurang, atau saya ngasih obat aja, artinya ibu di rumah dirawatnya. Nah, rupanya istri saya milih di rumah aja gitu, obat aja. Jadi akhirnya dikasih obat, pulang ke rumah, minum obat agak baikan, sehingga saya masih bisa untuk mengisi di Pak Iqbal di Depok malam Jumat ibadah maghrib. Dan pas juga malam itu artinya ba'da isya, saya juga malam Jumat itu diminta untuk memberikan ceramah maulid dan sekaligus ada namanya haul Bapak Kiai Haji Nahrawi Sayuti di Kembang Beji. Ya, akhirnya saya setelah ngisi dari Pak Haji Iqbal langsung tidak pulang ke rumah tapi ke Beji. Ya, ahlan wa sahlan orang tua kita, silahkan. Ini sedikit cerita. Jadi ceritanya sampai malam, nah dengan Pak Kiai Saman Mai berdua sering ceramah sampai jam 11 lah. Pulang ke rumah kira-kira jam 12, nyampe rumah setelah ada acara haul dan maulid. Ya. Nah, kemudian saya sempat mau tidur mungkin kira-kira 12:30. Nah kemudian jam 1 itu saya dibangunkan oleh ya istri dan saya mau nangis karena udah terasa lagi nggak kuat, nggak bisa muntabir. Akhirnya minta supaya ke dokter lagi biar katanya diimpus juga lah, karena kalau di sini obat tadi kayaknya kurang mempan gitu. Jadi akhirnya saya baru kira-kira tidur kurang lebih 1 jam tadi dibangunkan dan harus nyupir ya, karena nggak ada yang disuruh jam 1 malam. Jadi nyupir sendiri dengan putri saya 1 orang, jadi bertiga dengan istri. Datang ke Ashifa lagi. Di Ashifa diperiksa, harus di swab dulu, macam-macam ditanya sampai kira-kira jam 3 ya, jam 3 di impus ya, kira-kira 3:30 itu saya bisa pulang ya. Tadinya mau ngisi di sini tapi karena kurang tidur dan udah sempoyongan akhirnya saya tidur. Sebelum tidur itu ingat nanti bagaimana kalau misalnya jamaah bertanya-tanya. Akhirnya ada nomor yang ingat itu Pak Sutrisno ya, Ustaz Sutrisno. Akhirnya ngasih tahu sama Ustaz di WA gitu, tolong supaya ada yang menggantikan saya, Pak Kamaluddin atau siapa, yang jangan sampai kosong karena saya kondisi seperti ini. Itu jadi rupanya Pak Trisno sudah subuh baru ngasih tahu katanya saya malam tadi ada acara ke Bogor dan tidak sempat buka HP gitu. Begitu. Jadi ceritanya
tidak sengaja untuk tidak hadir, kondisi seperti itu akhirnya ya saya tidak bisa mengisi seperti biasa. Dan alhamdulillah setelah kurang lebih 5 hari istri diimpus di rumah sakit, sekarang sudah pulang ya, dan doanya mudah-mudahan karena masih lemas juga, mudah-mudahan disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf dan sekaligus juga mendoakan walaupun tidak ngaji seperti biasa kemarin, tapi langkah yang sudah diniatkan untuk ibadah kepada Allah mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita sekarang pada surah ya, Taubah ayat 78, yakni alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum. Diikuti oleh semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Wa anna Allah 'allamul ghuyub. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين.
Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui? Ya, santri ini dibuka tafsirnya. Kitab tafsirnya dibuka. Dilihat tafsir surah At-Taubah ayat 78. Alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui ayil munafikuna, yaitu orang-orang munafik, annallaha, bahwasanya Allah, ya'lamu sirrahum, ya'lamu mengetahui sirrahum, rahasia mereka, ma asarruhu, apa-apa yang mereka rahasiakannya, fi anfusihim, dalam diri mereka, wa najwahum, dan bisikan-bisikan mereka, ma tanajau bihi bainahum, sesuatu yang mereka saling bisikan, bihi dengannya, bainahum, di antara mereka. Wa anna Allah, dan sungguh Allah, allamul ghuyub, maha mengetahui terhadap hal-hal yang gaib, ma ghaba 'anil ayani, sesuatu yang tidak nampak dari penglihatan kita. Hadirin hadirat yang saya hormati, para santri putra putri yang saya banggakan, yang saya sayangi, ayat ini menjelaskan kepada kita, dan di sini ada teguran dari Allah dengan adanya hamzah istifham, interrogatif. Alam ya'lam, tidakkah mereka mengetahui, khususnya kaum munafik, bahwasanya Allah mengetahui hal yang rahasia dan yang tidak rahasia, karena Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap hal yang gaib, yang tidak nampak dari mata pandangan kita. Kemudian kita lanjutkan, walamma nazalat ayatus shadaqati, dan tatkala telah turun ayat yang berkenaan dengan fadilah sedekah, ja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki, fatasaddaqa bisyai'in kasirin, lalu ia bersedekah dengan sesuatu yang banyak. Faqalal munafikuna, lalu berkata orang-orang munafik, mura'in, mereka itu orang-orang yang pamer dengan sedekahnya. Wa ja'a rajulun, dan datang lagi seorang laki-laki, fatasaddaqa bisa'in, lalu ia bersedekah dengan sebanyak 1 sok. 1 sok ini kira-kira 3,5 liter. Faqalu, lalu mereka berkata, innallaha ghaniyun an shadaqati hadza, sungguh Allah maha kaya atau tidak perlu an shadaqati hadza, dari sedekahnya ini, karena sedikit. Fanazzala, lalu Allah menurunkan ayat, allazina yalmizuna, allazina itu orang-orang, mubtadaun, kedudukannya sebagai mubtada, yalmizuna ay yu'ibuna, yang suka ya membuat aib atau melecehkan, al-mutawwi'in ayal mutanafilin, kepada orang-orang yang suka berderma, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin laki-laki, fis shadaqat, dalam hal bersedekah,
walladzina la yajiduna, dan orang-orang yang tidak mendapatkan illa juhdahum, kecuali hasil susah payah mereka, taqatahum, kemampuan mereka, fayatuna bihi, lalu mereka mendatangkan bihi dengannya, fayasharuna, lalu mereka mengolok-olok minhum dari mereka, wal khobaru, dan adapun khobarnya sahirallahu minhum, lafaz sahirallahu minhum, sahirallahu minhum, maka Allah pun akan membalas olok-olok mereka, minhum dari mereka. Jazahum artinya Allah membalas kepada mereka ala suhriyatihim, atas olok-olok mereka itu. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang amat pedih. Hadirin hadirat yang saya hormati, para santri yang dimuliakan Allah dan banggakan. Ayat ini turun berkenaan dengan ada orang yang beragama Islam bersedekah. Ketika sedekahnya banyak, dilihat oleh orang-orang munafik, rupanya orang-orang munafik ini nyeletuk, ya, ngomong, wah itu sedekah banyak kena pamer aja, ya. Sementara ada lagi yang bersedekah dengan satu sok, katakanlah sedikit, kemudian dia nyeletuk lagi, ngomong lagi, sedekah sedikit, Tuhan nggak perlu, ya. Sedekah sedikit itu kayaknya nggak bagus, ya. Ini orang munafik ngomongnya begitu, nggak ada benernya ketika menilai kepada umat Islam. Makanya oleh Allah diturunkanlah ayat ini. Orang-orang yang suka melecehkan, memandang aib kepada orang-orang yang suka berbagi, ya, dengan sedekah tadi dari kalangan orang yang beriman, padahal mereka tidak menemukan kecuali kemampuannya itu, sehingga memberikannya dengan harta seperti itu, lalu mereka malah memperolok-olok, maka Allah pun akan membalas, ya, olok-olok mereka tersebut, dan bagi mereka azab yang amat pedih. Nauzubillah min dzalik. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Istaghfir, engkau mohon, ya, memohonkan ampun ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahum, kepada mereka, aw la tastaghfir lahum, atau tidak memohonkan ampun kepada mereka. Tahyirun lahu fil istighfar wa tarkihi. Tahyirun yakni adanya pilihan lahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil istighfari, dalam memohonkan ampun, wa tarkihi, dan meninggalkannya, yakni tidak memohonkan ampun. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni khuyyirtu, sungguh aku telah disuruh milih, fakhtartu, lalu aku memilih, yakni istighfar, yakni memohonkan ampun kepada mereka. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. In tastaghfir lahum sab'ina marrah, jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun untuk mereka kaum munafikin sab'ina marrah, 70 kali, falai yaghfirullahu lahum, maka sekali-kali Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Kila dikatakan al-muradu bis-sab'ina, yang dimaksud dengan 70, tadi kan ada sab'ina marrah, 70 kali minta ampun. Ada yang berkata bahwa yang dimaksud dengan sab'in, 70 itu al-mubalaghatu fi kasratil istighfar. Artinya
untuk menunjukkan begitu sangat banyak di dalam memohonkan ampun. Artinya walaupun engkau banyak sekali memohonkan ampun kepada mereka, karena Allah sangat benci kepada orang munafik tadi, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Wa fil Bukhari, dan di dalam kitab Sahih Bukhari, hadisun terdapat sebuah hadis. Lau a'lamu anni lau zidtu ala sab'ina ghafara la zidtu 'alaiha. Artinya lau a'lamu, seandainya aku tahu, anni bahwasanya aku lau zidtu, jika aku tambah ala sab'ina atas 70, ghafara Allah mengampuni, la zidtu 'alaiha, niscaya aku akan tambah 'alaiha atas 70 kali itu. Wakilah, dan ada yang mengatakan al-muradu, dan yang dimaksud al-adadul makhsusu, hadis ya, bilangan yang telah dikhususkan 70 tadi. Li hadisihi aidan, karena berdasarkan hadisnya pula, wa sa'azidu ala sab'in, dan aku akan menambah atas bilangan 70. Fabayyana, maka Allah menjelaskan lahu kepadanya hasmal maghfirah, keputusan untuk memberi ampun, bi ayatin, dengan sebuah ayat, sawaun alaihim, sama saja atas mereka, istaghfarta lahum, engkau memohonkan ampun kepada mereka, am lam tastaghfir lahum, atau engkau tidak memohonkan ampun kepada mereka. Zalika, yang demikian itu, bi'annahum, karena bahwasanya mereka kafaru billahi wa rasulih, telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi kaum yang fasik. Hadirin hadirat para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedikit ulas, sedikit uraikan dan jelaskan. Ayat ini masih ada sambungan dengan kaum munafik tadi yang selalu meledek, selalu mengejek ya kepada orang-orang yang beriman tadi. Sehingga dalam ayat ini Allah nyatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum. Wahai Muhammad, engkau memohonkan ampun untuk mereka atau tidak, ya, ini tetap tidak akan Allah ampuni kepada mereka. Walaupun misalnya Nabi Muhammad memohonkan ampun sampai 70 kali kepada orang-orang munafik tadi, tetap oleh Allah tidak akan diampuni dosa-dosa. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan sawaun alim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Jadi sama saja mau dimintakan ampun atau tidak, tetap Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Alasannya apa? Alasan tidak diampuni itu, walaupun didoakan oleh Nabi, dimohonkan ampun oleh Nabi, karena di sini dijelaskan bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Sebab ada kesalahan yang fatal bagi mereka ini, yakni kufur kepada Allah, juga kufur kepada Rasul, yakni kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga walaupun dimintakan ampun, susah ya untuk diampuni oleh Allah, karena punya amaliyah yang sangat fatal sekali, yakni kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang kufur dalam hidupnya ini jelas orang yang sangat merugi sekali, sengsara sekali. Apalagi kalau misalnya sudah kufur melarat lagi.
Kalau misalnya kufur kaya raya mungkin agak mendingan lah. Walaupun di akhirat digodong di api neraka jahanam yang tidak ada henti-hentinya, tapi pernah dia di dunia merasakan ya, mungkin empuknya ya mobil yang mewah, mungkin pernah merasakan tidur di kasur yang empuk di dalam rumahnya yang mewah. Tapi kalau sudah di kolong jembatan hidupnya, tidurnya sementara kufur, ini tentunya sangat luar biasa rugi. Di dunia sengsara, di akhirat masuk neraka. Penyair Arab berkata yang mengatakan ma ahsanad dina wa dunya idajtama'a wa akbahal kufra wal aplasa birrajuli. Artinya ma ahsanad dunya. Di sini sepakat ulama ahli tata bahasa Arab, ma-nya itu ma ta'ajubiyah. Karena lafaz ma itu mim dan alif ma ini ternyata di dalam bahasa Arab itu maknanya tidak satu. Ya, sehingga ketika menerjemahkannya harus dilihat siakul kalam, konteks. Ada ma artinya sesuatu, di mana syai'un nakirah. Kemudian ada ma yang artinya adalah istifham, pertanyaan. Misalnya masmuka, masmuki, siapa namamu, itu ma ya. Cuman karena diwasal jadi pendek. Asalnya ma ismuka. Ma-nya disebutnya di situ adalah ma istifham. Ada ma nafiyah yang artinya tidak. Misalnya wa ma adri, saya ya tidak tahu. Ma di situ ma nafi disebutnya. Ada lagi ma ta'ajubiyah yang artinya adalah alangkah. Ma ajmala hadal mandoro, alangkah indahnya pemandangan ini. Jadi ma di situ artinya ta'ajub, artinya alangkah. Jadi maknya sama persis hurufnya, tapi artinya berbeda-beda. Nah, maka ketika kita membaca harus dilihat konteksnya apa nih, jangan sampai keliru menerjemahkan, artinya enggak pas. Nah, di dalam lafaz tadi ma ahsana dina wa dunya idajtama'a disebutnya ma ta'ajubiyah, alangkah. Ma ahsana, alangkah baik, bagus, elok. Ad-dina wa dunya idajtama'a, din, agama. Sudah hafal Quran 30 juz, ya, tafsir-tafsir, hadis-hadis, ibadahnya rajin, tekun dan sebagainya. Wa dunya, dunianya juga ya, ijtama itu kumpul. Artinya agamanya mantap ditambah dunianya juga oke. Ya, ini dalam syair tadi ma ahsana, alangkah indahnya. Ketika orang hidupnya agamanya mantap, ibadahnya tekun, rajin, ditambah dunianya juga cukup lah, ya, punya rumah, punya mobil, punya ini dan itu, punya senang. Ini yang paling tentunya kita harapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Di dunia bahagia, di akhirat surga. Tapi kata penyair di bait akhirnya dikatakan wa akbahal kufra wal aplasa birrajuli, dan alangkah buruknya, wa akbah ini atop kepada ma'ahsana, dan alangkah buruknya al kufra wal aplasa birrajuli, ketika orang kufra, hidupnya kufur, wal aplasa, dan bangkrut, ya, muflis ini yang pailit, yang bangkrut. Artinya sudah kufur, bangkrut lagi, tidak punya harta apa, rumah juga ngontrak dan sebagainya. Sudah kufur, sengsara, di dunia sengsara, di akhirat masuk neraka. Ini yang kita tentunya enggak mau, ya. Mudah-mudahan kita ingin yang pertama tadi, di dunianya bahagia, di akhiratnya surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan Jumat yang akan datang
nifarihal mukhallafuna bimaq'adihim insyaallah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat yang lalu ya, sebelum kemarin itu ada pertanyaan dari Bapak Ustaz Haji Masturo yang saya hormati, yang saya banggakan, berkenaan dengan orang yang ketika salam itu mengucapkan salam, kemudian tangannya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ya seperti itu, yang saya waktu itu minta waktu untuk mentelaah kitab untuk memberikan penjelasannya secara ya gamblang, untuk supaya kita ketahui bersama tentang status hukumnya. Setelah saya teliti dari ya kitab-kitab yang saya miliki, rupanya ada keterangannya di dalam sebuah kitab. Ini saya bawa langsung biar yakin, dan sebagai informasi barangkali ada yang belum punya kitabnya. Ini bagus sekali, ini cukup besar, ini 2 jilid, judulnya Manahijul Imdad ya. Nama kitabnya Manahijul Imdad. Ini adalah syarah dari Irsyadul Ibad ila Sabili Rosyad. Jadi yang populer kan di dunia pesantren ini, dan alhamdulillah mungkin saya hatam, adalah kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rosyad yang dikarang oleh Imam Zainuddin Al-Malibari, yang sama dengan kitab Fathul Mu'in. Jadi kitab Fathul Mu'in juga dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari ya. Bahkan kitab Fathul Mu'in ini, selain saya punya kitabnya Fathul Mu'in, juga punya hasyiahnya sampai 2 ya. Yang pertama I'anatul Talibin karya Said Bakri Syafaq Ad-Dimyati dari Mekah, itu 4 jilid tebalnya. Yang kedua namanya Tarsyihul Mustafidin karya Sayyid Alawi bin Ahmad As-Sawaf. Nah, kalau Irsyadul Ibad ini rupanya diberikan syarah atau penjelasan oleh ulama dari Indonesia ya, yakni oleh pengarangnya itu Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jafasi Al-Kediri. Jadi seorang ulama dari Kediri, Jawa Timur, namun beliau lama mukim di Mekah. Wafatnya 1372 Hijriah. Sekarang sudah 1443 Hijriah. Beliau mengarang, orang Jawa Timur mengarang syarah Irsyadul Ibad ini yang diberi nama Manahijul Imdad. Wafatnya 1372 Hijriah. Jadi udah lama ya meninggalkan kita. Di dalam kitabnya Manahijul Imdad syarah Irsyadul Ibad, halamannya 187, halaman 187 di jilid pertama. Ini ada 2 jilid ya. Satu jilidnya kayak Tafsir Jalalain, padahal Irsyadul Ibadnya kayak Fathul Mu'in ya, tidak begitu tebal. Beliau ketika menjelaskan tentang makruhatuha, yakni makruhatus sholat, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Kemudian pada halaman 187 mengatakan bahwa di sini wa taqlibul yadain inda taslimatain ail ula wasania, dan di antara hal-hal yang dimakruhkan ketika ibadah sholat adalah taqlibul yadain, membolak-balikan ya 2 tangan, inda taslimatain, ketika
melakukan dua salam. Al-ula wasaniyah, yakni ketika salam yang pertama artinya ke arah kanan, wasaniyah dan salam yang kedua ke arah kiri. Jadi dalam kitab ini dikatakan bahwa ketika salam membolak-balikkan tangan itu, ya saya sendiri belum lihat ya, karena kita sholat ya enggak tengok-tengok lah. Jadi kalau Ustaz Mas Doro ini sudah lihat gitu. Nah, jadi prakteknya itu mungkin bisa yang lain bisa lihat bagaimana Pak Ustaz. Ya. Jadi tadi kan gini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya. Jadi bahasa Arabnya taklib dari qallaba yuqallibu taqliban, artinya membolak-balik. Ya, ada dalam tajwid ada ya iklab. Jadi taklib itu artinya itu membolak-balikan, di sini taklibul yadain, berarti membolak-balikan ya dua tangan, inda taslimatain ketika dua salam, ayat ula wasaniyah, yakni salam pertama dan salam yang kedua. Nah, ini membolak-balikan itu min makruhatis sholat, termasuk dalam kemakruhan dalam sholat. Jadi artinya tidak makruh itu kan arti letterleknya adalah yang dibenci, yang tidak disukai, itu makruh. Walaupun definisi dalam fikih itu sesuatu yang kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan enggak berdosa. Tapi lebih baiknya tentunya harus kita tinggalkan. Itu hal-hal yang makruh ya, sudah dekat ke haram. Nah, oleh karena itu saya anjurkan kepada jamaah khususnya di kota Depok ini enggak usah ikut-ikutan ada orang yang ketika salamnya itu membolak-balikan kedua telapak tangan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya. Ini enggak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu. Salatlah kalian sebagaimana kalian tahu aku salat. Ya. Mungkin di antara Bapak Ibu termasuk para santri, bagaimana pakai kita tahu Rasulullah salat, kan Rasulullahnya sudah meninggal dunia lama sekali, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kita bagaimana cara bisa melihatnya Rasulullah salat? Tata caranya tahu Rasulullah salatnya seperti ini. Ya, jawabannya walaupun Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, kita sendiri tidak bisa melihat ya. Bahkan walaupun kita sering ke Madinah misalnya, tapi kan cuma makomnya Rasul, cuma kuburnya, jadi tidak bisa melihat. Nah, caranya tahunya itu Rasulullah kan telah mengajarkan kepada sahabat, para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, terus kepada tabi'in, bahkan hadis-hadis yang berkaitan dengan qauliyah atau hadis qauli ucapannya, fi'liyah yakni kaitan dengan perbuatannya, bahkan takririyah kaitan dengan persetujuannya dicatat oleh para ulama-ulama ahli hadis yang tersebar minimal di kutubus sittah, kitab hadis yang 6, di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Itu banyak sekali
amaliyah Rasulullah yang direkam oleh para sahabat. Nah, jadi kita tahunya dari hadis-hadis tadi, dan kemudian hadis itu disebar luaskan oleh para ulama kita yang sanadnya itu mutas, sanadnya itu nyambung ya kepada kita sebagai penerus daripada generasi ulama. Dan alhamdulillah ya, saya patut bersyukur kepada Allah bahwa dalam hidup ini telah diberikan anugerah sampai punya 3 sanad yang nyambung, bisa menyebutkan satu persatu nama-nama guru itu sampai nyambung kepada Rasulullah, kepada malaikat Jibril, sampai kepada Allah ya. Yang dimaksud dengan 3 sanad itu, yang pertama mengenai sanad tilawatul Quran, yakni bacaan Al-Quran, itu sudah mendapatkan syahadah, yakni ada ijazahnya langsung dari guru, sehingga saya bisa menyebutkan nama dari saya sampai kepada Rasulullah itu karena kan di ijazah itu jelas nama-namanya ada. Kemudian yang kedua, sanad mengenai tahfizul Quran, hafalan Al-Quran 30 juz ini punya guru yang sanadnya jelas sampai kepada Rasulullah, nama-namanya jelas bisa kita sebut. Kemudian mengenai masalah kutubut turos, kaitan dengan kitab-kitab gundul istilahnya, alhamdulillah juga saya punya guru yang punya sanad langsung nyebut satu persatu sampai kepada Rasulullah melalui daripada Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik, Imam Malik punya guru namanya Imam Nafi, Imam Nafi punya guru namanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar langsung berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi praktek-praktek ibadah sholat tadi turun-temurun akhirnya sampai kepada kita. Dan ini tentunya tidak semua ustadz, tidak semua kiai punya sanad langsung sampai Rasulullah dari 3 jalur seperti itu. Walaupun tidak harus ditakaburi, harusnya disyukuri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu jadi cara tahunya bagaimana praktek Rasul ya dari guru-guru kita, dari kajian-kajian kitab-kitab yang kita pelajari. Kesimpulannya bahwa ketika kita melihat seseorang yang melakukan ibadah yang kayaknya aneh-aneh ya, seperti itu kita nggak boleh ikut-ikutan, harus kita katakanlah lihat bagaimana hadisnya, paling tidak bagaimana kitab fikihnya yang merupakan penjelasan ulama kita yang muktamad dan muktabar. Itu saya kira untuk menjawab pertanyaan yang lalu berkaitan dengan taklibul yadain inda taslimatain, membolak-balikan 2 tangan ketika mengucapkan 2 kali salam, yakni ke kanan dan ke kiri. Bapak Ustaz Armani, mungkin satu lagi ada pertanyaan sebelum diakhiri, silahkan. Gimana kalau yang kakinya langkangnya? Kalau kita tarik dia ngikutin. Ya, jadi kaitan dengan masalah kaki yang dijegang itu, ya, kakinya. Ya, jadi di dalam kitab fikih itu dikatakan bahwa ketika kita sholat ini antara kaki dengan kaki ya, qadra shibrin ya sekitar 1 jengkal ya. Jadi enggak istilahnya terlalu melebar ke. Nah, ini tentunya harus diluruskan dan dirapihkan supaya sesuai dengan penjelasan para ulama itu. Ya, dan dengan ngaji seperti ini insya Allah kita sedikit demi sedikit ya ibadah kita menjadi lebih baik ya. Makanya kalau ada hal-hal yang kurang pas dan ada hal yang perlu ditanyakan, bisa nanti ketika pengajian semacam ini kita diskusikan muzakarah.
Hadirin hadirat yang terhormat, karena udah siang, insyaallah kita ketemu pada hari Jumat yang akan datang. Dan sebagai informasi bahwa ya, untuk menambah wawasan keilmuan, saya masih terus berlanjut kaitan dengan membuat video-video dakwah kaitan dengan tanya jawab agama yang sekarang kan sudah 123 episode ya. Dan yang terakhir kita bahas selain masalah bagaimana status hukum bersetubuh dengan binatang ya, juga kita bahas mengenai